Ya, saudara, larangan pengibaran bendera merah putih pada puncak perhelatan Piala Thomas 2020 di Denmark, di mana Indonesia menjadi juara Piala Thomas setelah 19 tahun, tidak bisa meraih Piala Thomas, tidak sedikit pun mengurangi prestasi atau catatan prestasi tim bulu tangkis putra Indonesia selama ini atau dalam sejarah bulu tangkis dunia. Namun penyerahan medali dan trofi untuk tim Indonesia tanpa pengibaran bendera merah putih pasti mencederai rasa kebanggaan nasional kita. Bagaimana mencegah kejadian seperti ini tidak terulang? Bagaimana upaya Indonesia untuk memperbaiki kepatuhan terhadap standar anti-doping, mengingat banyak event olahraga internasional ke depannya, di mana banyak atlet-atlet Indonesia mempertaruhkan, saya sebutnya mempertaruhkan nyawa karena mereka berlatih bertahun-tahun untuk merah putih. Bergabung melalui sambungan telepon Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Ada atlet bulu tangkis Indonesia yang pernah mengantar Indonesia merebut Piala Thomas. Kalau saya tidak salah 2000, menjadi pahlawan. Tahun 2002 juga Taufik Hidayat, kini menjabat staf ahli pembinaan dan prestasi PBSI. Taufik Hidayat hadir. Serta ada wartawan senior olahraga Harian Kompas sekaligus redaktur pelaksana Harian Kompas, Mas Adi Prinantio. Selamat pagi Pak Zainuddin, pagi Taufik Hidayat, selamat pagi Mas Adi Prinantio, salam sehat untuk kita semua. Ya, selamat pagi, Ya. Mas Bayu dan Taufik, Mas Adi ya. Ya, betul. Studio. Pak Zainuddin, makasih waktunya. Pak, sebelum kita bicara soal nggak ada bendera merah putih, saya tetap ingin mengapresiasi lewat Taufik Hidayat untuk sampai ke teman-teman di PBSI, untuk sampai ke seluruh atlet yang belum bisa segera pulang karena harus segera mengikuti Denmark Open ya, Fik ya. Salam ya, betul. Dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh tim dari sejak Sudirman, Uber Cup, dan juga Thomas Cup. Perjuangannya bukan main. Dan Thomas Cup kembali ke pangkuan tanah air setelah 19 tahun. Ini apresiasi. Pak Menpora, Bapak nonton di mana kemarin final Piala Thomas, Pak? Ya, saya pas baru landing dari Papua kan sementara beberapa hari saya berkantor di Papua ya. Jadi pas ginting mau terakhir itu, ya, itu saya nonton. Akhirnya saya nggak melanjutkan pulang dulu, saya nonton dulu di satu tempat. Oh gitu. Saya tidak kehilangan momen yang bisa kita lihat karena bulu tangkis ini di dalam desain besar olahraga nasional menjadi olahraga cabang olahraga unggulan dan saya tempatkan dalam posisi pertama. Ya. Posisi pertama di samping 13 lainnya ya. Karena itu saya konsen betul dan komunikasi dengan Pak Agung Firman Sampurna sebisa mungkin apa yang bisa difasilitasi oleh pemerintah itu kita lakukan. Di PON juga begitu, cabur yang saya tonton berkali-kali ya bulu tangkis. Karena saya ingin melihat talenta-talenta yang nanti akan kita harapkan untuk menjadi elit atlet nasional untuk cabang olahraga bulu tangkis ini. Pak Zainuddin sendiri menyangka nggak Indonesia bisa pulang Piala Thomas lagi? Iya, saya dari komunikasi ya dengan teman-teman, kan kita ada tim review dan tim pemantau. Pada saat di sana di Papua saya sempat ngobrol bagaimana kemungkinan dengan Thomas ini. Nah, kekuatan kita memang dengan China itu kan berimbang ya, berimbang waktu itu. Tapi ini kalau sudah seperti ini kata para profesor olahraga yang waktu itu di sana ya, yang tim memantau kita, Pak, yang akan menentukan mental. Itu kalau kekuatan berimbang, Taufik pasti itu pernah merasakan karena tekanan ya, pressure-nya. Secara mental itu lebih besar daripada kejuaraan lain. Karena ini Thomas ini kan satu kejuaraan yang sudah cukup lama. Bahkan dia lebih lama dari Olimpiade. Maksud saya bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade. Bulu tangkis kan kalau tidak salah baru Barcelona ya, kalau nggak salah ya. Betul. Sementara Thomas ini sudah jauh, bahkan waktu kita masih kecil-kecil dulu kan. Rudi Hartono itu kita ini kan ya.
Jadi ini dan catatan Indonesia sebagai salah satu negara yang pernah berturut-turut sampai 5 kali meraih Piala Thomas, ini baru Indonesia sampai 2 kali begitu. Ya Pak Zainuddin, saya pindah dulu sebentar ke Taufik. Taufik, ya silakan. Iya, saya bukan pemain bulu tangkis sama sekali, nggak pernah saya main bulu tangkis. Kecapean saya kalau main bulu tangkis, tapi menontonnya jangan tanya deh dari kecil. Dan suara kita tuh sampai serak kalau nonton Indonesia, mau perorangan, mau apalagi bergu. Mulai dari Sudirman, Uber Cup sampai kemarin Thomas begitu ya. Fik, itu kapan sih tim itu set gitu? Formasi kita di final gitu, itu setnya kapan? Ginting pertama, Fajar Rian, double pertama, dan kemudian tunggal kedua Jonathan Christie, itu kapan ditentukannya? Boleh tahu nggak? Itu sih biasanya sehari sebelumnya ya. 1 hari Kalau sebelumnya. untuk tim kita sehari sebelumnya, besok beberapa jam sebelum mulai pertandingan itu harus dikasihkan ke panitia. Oh. Karena kan dalam sehari sebelum sampai besok sebelum penentuan itu kita ada meeting lagi bahwa ini sudah selesai, kita akan kasihkan. Kita tanya lagi kondisi tim. Iya. Apakah ada yang ragu, apa ada yang sakit, apa semua fit. Ya. Kalau memang semua fit, semua oke, siap bertanding, kita serahkan order of play-nya ini. Ya, dan itu official tebak-tebakan kan ya, ini Cina akan nurunin siapa gitu kan, itu sangat penting gitu. Ginting akan ketemu siapa, Jojo akan ketemu siapa, itu kan sangat krusial. Jadi itu ada kemungkinan mereka naruh strategi siapa ya, tunggal pertama dan lain-lain. Itu juga dipertimbangkan, Vic? Semua itu dalam pertimbangan tim ya, dalam pertimbangan tim dan kadang kita juga kalau dilihat dari mereka memang posisi formatnya memang udah yang terbaik itu kita pasti udah tahu ketemu yang itu juga. Mungkin yang agak beda itu di ganda putra karena mereka kadang suka mix juga, mungkin di satu yang memang jomplang bisa jadi yang kedua partnernya diganti seperti kemarin susunan Kevin Gideon nggak main ya. Benar. Gideon yang nggak main, jadi mau nggak mau yang rankingnya tetap dan pasangannya tetap mau nggak mau Fajarian naik ke nomor 1 ke double 1-nya. Betul. Nah kalau di tunggal putra kayaknya Ginting dan Jojo udah pasti. Saya penonton nih sekali lagi. Waduh, kok nggak Dominion nih, nggak Kevin Marcus yang diturunin Fajarian begitu. Walaupun mereka begitu kesetanan, begitu hebat mainnya mengalahkan tuan rumah di semifinal begitu. Itu juga bagian dari strategi gitu ya, Vic ya? Ya itu bagian dari strategi juga karena kita juga kan nggak tahu. Kadang kondisi atlet yang satunya apakah ini bagus, recovery-nya dalam keadaan fit dan siap untuk main. Karena saya sendiri sebagai atlet once ditanya udah siap ya harus siap, menang kalah ya udah harus siap. Jadi jangan ada alasan apapun nanti pas di pertandingannya. Iya, Vic, komentator di sebuah televisi ketika saya menyaksikan ini mengatakan ini harapan nih katanya. Ketika Ginting menang 3 set begitu dari tunggal putra Cina, ini harapan karena Indonesia ketika menang salah satu tunggalnya, kan ada 3 tunggal, ada 2 ganda. Ganda itu kita sangat kuat begitu. Dan tunggal ini udah urusan mental masing-masing begitu. Tapi begitu Ginting menang, dikatakan ini harapan. Tinggal 2 nomor lagi yang kita ambil. Emang begitu ya, Vic? Jadi pemain tunggal tuh bukan main ya, bebannya. Dan ini sangat berbeda. Berkali-kali komentator bilang, main di kejuaraan bergu itu sangat berbeda dengan kejuaraan perseorangan atau individual. Gitu, Vic? Memang beda banget ya? Iya, memang beda ya. Karena kalau tim itu bentuk kerjasamanya, kekompakan timnya itu memang lebih diperlukan daripada individu. Karena once kita menang semua. Once kita kalah ya kalah semua. Iya, poin pertama penting. Poin kedua bikin makin semangat, begitu ya Vic ya? Iya, karena poin pertama itu poin pembuka, once kita beda-beda orang juga ya. Kalau yang pertama menang, kita tambah motivasinya tinggi. Tapi kalau yang kedua, ada juga jadi motivasi tinggi untuk menang, apakah kita takut kalah juga kalau yang pertamanya tidak menghasilkan poin ya. Kalau yang pertamanya kalah, otomatis keduanya tuh secara psikis mungkin agak-agak keganggu juga ya. Karena mungkin jadi beban gimana kan untuk menyamakan kedudukan. Tapi kalau dibuka dengan kemenangan yang pertama, yang lainnya ya insya Allah akan memberikan lebih baik lagi daripada yang pertama. Iya,
buat pemirsa mungkin yang nggak mengikuti, saya mengikuti tapi mungkin saja saya salah. Ada Mas Adi dan Taufik sendiri ini yang mungkin nanti mengoreksi. Waktu Indonesia merebut Piala Thomas tahun 2000, Taufik itu penentu ya, Fik? Tunggal terakhir ya, Fik? Iya, saya tunggal ketiga di situ. Iya, posisi 2 sama waktu itu, betul? Kalau sama China, waktu finalnya enggak ya, sama China kita enggak 2 sama ya. Oh, oke. Tapi Taufik pada waktu itu menjadi penentu dan usia Taufik masih 18 tahun. Masih salah satu pemain yang baru muncul dari Indonesia. Iya, waktu itu 19 tahun lah. Ya, dan kemudian 18, 19, iya 18 tahun. Ya, 18-19 tahun, tapi tekanan mental itu berhasil Taufik hadapi. Jadi itulah cerita-cerita dari seorang Taufik Hidayat. Ini salah satu legenda bulu tangkis kita yang saya senang bisa ngobrol dan menceritakan bagaimana momen-momen itu begitu. Saya pindah sebentar ke Mas Adi. Mas Adi, 19 tahun, ini waktu yang bagi penggemar bulu tangkis sih kita kesel-kesel terus, kita gagal terus gitu kan menjuara ini. 19 tahun kelamaan lah sebenarnya buat Indonesia yang begitu dominan sejak lama, terutama di Piala Thomas begitu. Apa Mas apa yang menyebabkan itu dan kemudian apakah ini sudah mulai kemudian titik balik? Kita melihat muncul pemain-pemain baru di sektor putra ada Cesar Vito, kemudian di tunggal putra ada Fajar Rian. Saya bilang ini sebentar lagi mungkin menggantikan senior-senior Hendra Aksan yang juga sudah harus pensiun. Ini harapan baru buat tim kita. Bulu tangkis kita masih akan regenerasi. Anda melihat kita merebut Piala Thomas ini seperti apa, Mas Adi? Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya, kalau bagi saya sih jelas bahwa Piala Thomas itu beregu dan ada unsur tunggal putra, ada unsur ganda putra, seperti hanya di Uber. Nah, kalau saya melihat sih regenerasi kita yang cukup mulus itu di ganda putra ya. Iya. Karena kalau kita tahun 90-an itu mempunyai misalnya ganda Edi Hartono dan Gunawan, dan kemudian ada Ricky Rexi yang juga juara Olimpiade Atlanta. Ya. Lalu kemudian di tahun sekitar awal 2000-an, 2003 ada regenerasi yang cukup baik dengan lahirnya Chandra Wijaya, Sigit Budiarto. Lalu setelah itu muncul Hendra Aksan dan kemudian Hendra Markiskido almarhum yang juara Olimpiade Beijing 2008. Ya. Lalu dilanjutkan oleh Marcus Kevin dan Hendra Aksan juga masih katakanlah berkiprah sampai sekarang. Jadi menurut saya regenerasi cukup lancar di ganda, hanya sayang di tunggal kurang begitu rapi, katakanlah seperti itu. Karena setelah era 1990-an itu kan ada Haryanto Arbi, Ardi Wiranata, Alan Budi Kusumo, Joko Supriyanto. Ya, setelah itu dilanjutkan oleh era Taufik. Ya. Nah, Taufik kan ada di papan atas dunia bersaing dengan Lindan dan Lee Chong Wei. Ya. Nah, tapi setelah itu saya rasa kita agak macet kaderisasi di tunggal putra. Karena setelah itu ada Sony, kemudian Simon, kemudian dilanjutkan oleh yang kekinian ada Ginting dan juga Jonathan Christie ya. Oke. Nah, saya pikir perpaduan kekuatan antara tunggal dan ganda itu masih timpang kalau saya lihat ya, sehingga masih sangat dominan di ganda. Itu yang membuat Indonesia kesulitan untuk melanjutkan tradisi juara Piala Thomas setelah terakhir kali 2002 dan kita menanti sangat lama 19 tahun. Ya, walaupun beberapa kali masuk ke final. Fik, apa permasalahannya berkaitan dengan regenerasi ini? Kan cukup rapi sebetulnya bersama beberapa pihak swasta. Setiap tahun itu selalu ada seleksi nasional dan lain-lain. Memang sulit menemukan pemain-pemain terbaik ya di Indonesia. Bisa cerita, Fik? Iya, kalau bisa dibilang sulit juga enggak ya, karena dilihat kita dari masa remaja juga banyak ya. Iya. Cuman saya kurang tahu kualitas apa yang memang kurang gitu. Saya rasa ini PBSI lebih paham lah yang memang hari-hari di situ. Dan saya rasa ini harus ada kerjasama juga memang untuk membangun atlet itu nggak gampang. Bukan hanya dari atletnya aja.
Tapi dari sisi lain, dari dukungan mungkin dari pelatih, nutrisi, tim fisiknya, dan yang lain-lain lah. Di situ memang harus mungkin ada psikolognya juga, ada yang lain memang harus harus belajar banyak. Dan kita juga untuk metode-metode pelatihan itu kita harus upgrade, harus belajar banyak, dan kita harus lihat apa sih sesuatu yang baru. Jangan sampai monoton. Jangan kebanyakan pelatih kita itu melihatnya ke belakang. Zaman dulu bisa. Kita ini udah upgrade ke depan gitu. Kita udah sekarang banyak yang namanya, kita harus mengikuti yang namanya sports science. Tapi saya ngelihat itu di Indonesia itu sports science tuh hanya judulnya aja sports science, tapi implementasinya udah dijalanin itu nggak sesuai gitu loh. Mereka dari pola makannya seperti apa, pola latihannya, pola hidupnya, mereka nggak jalanin seperti yang dijudulkan sports science. Dan itu sangat beda banget gitu loh. Pak Zainuddin, berkaitan dengan pembinaan atlet-atlet muda regenerasi agar kita bisa terus menjadi yang terbaik, kalaupun bisa dibilang menjadi salah satu yang terbaik di bulu tangkis dunia, apa Pak yang mungkin nanti akan dilakukan, dibicarakan begitu bersama stakeholdernya bulu tangkis lah, ada PBSI dan lain-lain. Pak Zainuddin. Iya, kita baru saja melahirkan desain besar olahraga nasional, dan itu sudah ada payung hukumnya, Perpres 86 yang diluncurkan pada peringatan HORNAS ke-38 pada tanggal 9 September yang lalu. Itu sudah. Nah, kita di situ membuat target ya, karena ini target-target kita multi event, maka target kita adalah Olimpiade. Adalah Olimpiade, dari Olimpiade ke Olimpiade. Kemudian saya setuju dengan Taufik untuk membina prestasi itu tidak bisa 1-2 hari. Dibutuhkan minimum 10.000 jam atau 10 tahun untuk seorang atlet bisa sampai kepada puncak prestasinya. Maka kita sadar itu sehingga kita mulai dari talenta. Nah, kita talenta muda, kita kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, mulai merekrut dari anak-anak SMP ya, bahkan mungkin dari SD, dan rencananya itu ada yang kurang di kita ini untuk semua cabang olahraga kan kompetisi yang di tingkat-tingkat bawah itu. Nah, ini akan kita dorong. Kemudian bagaimana seperti yang Taufik sampaikan tadi itu supaya terjaga. Nah, kita memilih ya cabang-cabang olahraga yang memang benar-benar memungkinkan untuk berprestasi. Akhirnya kriterianya adalah keunggulan teknik dan akurasi. Setelah itu kita pilih mana cabang-cabang olahraga yang kita fokus untuk bina ini. Muncullah 14 cabang olahraga. Dan itu bulu tangkis ada di peringkat atas. Karena ini yang kita harapkan selalu mendapatkan medali pada saat di Olimpiade maupun single event seperti Thomas Cup ini. Nah, mereka akan ditempatkan di satu tempat. Kalau bulu tangkis mungkin sekarang sudah ada di Cipayung, jadi kita tidak perlu pikirkan, tinggal kita bantu fasilitasinya. Dan untuk yang lain ini kita tempatkan di Cibubur, di situ akan lengkap semua, ada dokter, ada ahli nutrisi, dan rumah sakit olahraga nasional yang sekarang ada di sana, kita rubah menjadi pusat sports science. Jadi sports science itu benar-benar kita terapkan itu, karena sehari-harinya mereka di situ. Jadi kita bangunkan tempat atlet, tempat untuk pelatih, dan juga buat sekolah mereka. Sebab problem juga, Bayu ya, salah satu problem mereka ini kan bisa tertinggal secara akademik, secara sekolahnya, karena dia harus konsentrasi untuk berlatih, untuk bertanding ke sana kemari. Nah, itu saya sudah bicara supaya mereka juga jangan dikasih kurikulum yang reguler sama dengan apa yang didapatkan oleh yang siswa atau mahasiswa biasa. Dia harus ada itu, dan saya sudah bicara dengan Mas Nadiem, beliau setuju itu, karena kalau tidak, dia hari ini ujian, besok dia bertanding, pasti dua yang satu jeblok, satu anjlok gitu. Nggak bisa dia konsentrasi. Tetapi kalau di sana sudah kita tempatkan untuk sekolahnya dan lain sebagainya, dan setara akademiknya, sehingga masa depan dia juga tidak terganggu kalau dia berpikir urusan sekolah. Jadi hal-hal yang seperti ini kita lakukan, sehingga mudah-mudahan dengan desain besar olahraga nasional dan cabang olahraga
sudah kita pilih mana yang kita bina ya. Itu mudah-mudahan akan menghasilkan sebagaimana target-target kita pada setiap kalau multi event target kita langsung Olimpiade. SEA Games dan Asian Games itu menjadi sasaran antara. Kita tidak mau lagi mengirim sebanyak-banyaknya kontingen, padahal di sana cuma untuk rame-rame. Kan biasanya kita bangga. Begitu defile Indonesia mengirim 500 kontingen. Saya kira era itu harus sudah kita tinggalkan. Yang kita kirim yang benar-benar punya target dan bisa membuktikan target itu. Jadi kita memang agak ketat ya dalam multi event ke depan. Kalau single event kan itu menjadi urusan dari federasi masing-masing, mereka yang paling tahu. Dan khusus untuk PBSI, saya kira pembenahan tata kelola yang dilakukan oleh Mas Agung Firman Sampurna sebagai ketua umum yang baru, saya kira saya melihat ya, saya memantau itu bagus, Pak Ketua Umum, Pak Agung ya, memperbaiki tata kelola, karena tata kelola ini sangat menentukan untuk prestasi. Kalau tata kelola dalam federasi, dalam organisasi tidak baik, maka jangan kita berharap prestasi yang baik yang akan lahir. Nah, Pak Agung sudah di relnya untuk melakukan pembenahan tata kelola yang ada di federasi atau PBSI itu. Baik Pak Menpora. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai yang direncanakan tadi sambil terus mendengarkan masukan-masukan, termasuk dari PBSI, ada Taufik Hidayat dan juga stakeholder yang lain termasuk media. Mudah-mudahan. Kita jeda dulu Pak Zainuddin, Taufik dan juga Mas Adi, dan setelah ini kita akan bicara mengenai tidak adanya bendera merah putih. Sedih juga saya nih sebagai orang Indonesia, gregetan dan kesel juga ngelihat Piala Thomas tanpa bendera merah putih. Tapi udah sejauh mana ini kemudian ditangani? Pak Menpora nanti sebentar lagi akan juga menjelaskan upaya-upaya kita agar kita bisa kembali mengibarkan bendera putih di event-event olahraga internasional. Tetap bersama kami.